Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Norikmawati, kelas 2 PIB, nomor NIM 23411040260. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah usul fikih. Soal yang pertama yaitu usul fikih menurut bahasa dan menurut istilah. Usul fikih baik secara bahasa maupun istilah. Usul fikih terdiri atas dua kata yang masing-masing mempunyai arti cukup luas, yaitu usul dan fikih. Dalam bahasa Arab, kata usul merupakan jamak dari ashol, yang artinya fondasi sesuatu. Sedangkan fikih berarti pemahaman secara mendalam yang membutuhkan pergerakan potensi akal atau ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nas-nas yang ada, atau dari mengistinbat dalil-dalil syariat Islam. Usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali atau global, seperti kehujahan ijma dan qiyas. Usul fikih adalah pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Usul fikih juga membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil seperti kaidah mendahulukan hadis mutawatir dari hadis ahad dan mendahulukan nas dari zohir. Maka dari itu, usul fikih merupakan sebuah metode penggalian dan penetapan hukum Islam yang berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan hukum syariah. Adapun sumber utama yaitu Al-Quran, hadis, dan sumber kedua ijma dan qiyas. Metode klarifikasinya secara bayani atau kaidah kebahasaan, taklifi atau ilat atau alasan penetapan hukum, dan istilah kemaslahatan dalam nas. Tidak semua orang dapat diijtihadi dan beristihad. Keduanya harus memiliki kualifikasi khusus yang dapat memenuhi syarat sebagai ranah ijtihad maupun mujtahid. Ya, untuk soal yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih dimulai dari zaman awal Islam dan terus berkembang seiring waktu. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan usul fikih. Zaman awal Islam, yang pertama yaitu zaman awal Islam. Pada awal mula Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pengetahuan hukum Islam. Mereka memahami dan menerapkan ajaran Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Prinsip-prinsip usul fikih mulai terbentuk melalui pengalaman dan pemahaman mereka. Yaitu yang kedua yaitu periode klasik. Pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, para ulama seperti Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mulai merumuskan metode-metode dalam usul fikih. Mereka menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya. Yang ketiga, periode pertengahan. Pada abad keempat dan kelima Hijriyah, terjadi perkembangan lebih lanjut dalam usul fikih. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman tentang prinsip-prinsip usul fikih. Yang keempat yaitu periode modern. Pada zaman modern, studi usul fikih terus berkembang dengan masuknya pendekatan baru dan pemikiran kritis terhadap metode interpretasi hukum Islam. Berbagai ulama dan cendekiawan Islam memperkaya wawasan tentang usul fikih sesuai dengan tuntutan zaman tersebut.
Soal yang ketiga yaitu sumber-sumber dalam pengambilan hukum Islam. Sumber-sumber dalam hukum Islam terbagi menjadi 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Yang kedua yaitu hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih rendah daripada ijma. Ya, soal yang keempat yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Istilah maslahah berarti kepentingan atau kesejahteraan. Sedangkan mursalah berarti umum atau tidak terikat oleh nas atau teks hukum yang spesifik. Dengan demikian, maslahah mursalah merujuk pada kepentingan umum yang tidak secara langsung diatur oleh teks hukum Islam, namun dapat diakomodasi dalam proses ijtihad atau penalaran hukum. Konsep maslahah mursalah memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum atau keputusan berdasarkan kepentingan umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun tidak ada nas yang secara spesifik membahasnya. Prinsip ini memperlihatkan fleksibilitas dalam hukum Islam untuk mengatasi masalah-masalah baru atau yang tidak tercakup oleh teks-teks hukum yang ada. Dalam penerapannya, maslahah mursalah harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih yang telah ditetapkan. Para ulama harus mempertimbangkan kesejahteraan umum, tujuan syariat, dan prinsip-prinsip keadilan dalam menetapkan keputusan berdasarkan maslahah mursalah. Konsep maslahah mursalah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Dengan memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama, hukum Islam dapat memberikan solusi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Soal yang kelima yaitu contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan. Memahami usul fikih memiliki banyak kegunaan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.
Beberapa contoh kegunaan memahami usul fikih dalam kehidupan antara lain yaitu menetapkan hukum-hukum agama. Dengan memahami usul fikih, seseorang dapat menetapkan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya dalam menentukan kehalalan atau keharaman sesuatu perbuatan atau transaksi. Yang kedua yaitu mengambil keputusan etis. Usul fikih membantu individu dalam mengambil keputusan etis dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam dengan memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Seseorang dapat menilai tindakan atau keputusan yang diambil apakah sesuai dengan nilai-nilai agama atau tidak. Yang ketiga yaitu menghadapi perubahan zaman. Memahami usul fikih memungkinkan umat Islam untuk menghadapi perubahan zaman dengan bijak, dengan menggunakan metodologi yang tepat. Seseorang dapat menafsirkan hukum-hukum Islam secara kontekstual dan relevan dengan kondisi zaman yang berubah. Yang keempat yaitu menjalankan ibadah dengan benar. Usul fikih membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam, seseorang dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat dengan penuh keyakinan dan kesadaran. Yang kelima yaitu menyelesaikan perselisihan hukum. Dalam konteks hukum Islam, pemahaman usul fikih dapat membantu dalam menyelesaikan perselisihan hukum antara individu atau kelompok dengan menggunakan metodologi yang benar. Penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, memahami usul fikih tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam membimbing kehidupan sehari-hari umat Islam sesuai dengan ajaran agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.